Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang teks akademik dalam genre makro. Baik, di sini saya akan menampilkan PowerPoint yang akan menjelaskan tentang teks akademik dalam genre makro. Nah, di sini kelompok 3 beranggotakan Divo Anugrah, Ronaldo Firwanda, Muhammad Arsyad, Nur Anissa, dan saya sendiri Putri Puji Rahayu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teks akademik dalam genre makro. Konteks teks akademik. Teks akademik atau teks ilmiah dapat terwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, proposal penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Dalam konteks teks akademik, kata-kata tidak lagi merupakan kata-kata sehari-hari, melainkan kata-kata yang menggunakan kata-kata baku atau kata-kata formal, tetapi telah menjadi istilah teknis yang perlu dijelaskan secara akademik berdasarkan teori yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya, teori yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu teori yang dijelaskan itu bermakna ada dan tidak cuman omong doang atau kosong seperti itu. Itu tuh nyata. Dengan penjelasan yang memadai secara linguistik, orang tidak lagi menduga-duga atau mendasarkan diri pada naluri yang tidak dapat diukur. Selanjutnya, model teks akademik. Teks akademik atau karya tulis ilmiah, sedangkan teks non-akademik adalah segala sesuatu di luar hal-hal yang bersifat ilmiah. Teks akademik dan non-akademik memiliki ciri-ciri yang berbeda, sehingga dalam setiap penulisan karya ilmiah, seorang akademis harus mampu membedakan keduanya. Seorang akademis harus dapat membedakan antara teks akademik dan teks non-akademik, baik itu melalui genre ataupun hasil penelitiannya. Di sini ada beberapa ciri-ciri teks akademik. Yang pertama, bersifat sederhana dan tidak berlebihan. Yang kedua, tata aturan bahasa yang disusun secara sistematis. Yang ketiga, bahasanya lugas dan dapat dimengerti. Yang keempat, bersifat objektif atau nyata. Yang kelima, isinya memberitahu berbagai informasi dari segala penjuru informasi atau yang didapat itu termasuk dalam teks akademik. Ciri-ciri kebahasaan teks genre makro yaitu yang pertama, kalimat kompleks, kata rujukan, konjungsi atau penghubung, kata sifat, kata kerja, kata keterangan. Dalam tabel ini, perbedaan antara teks akademik dan teks non-akademik. Teks akademik sederhana dalam hal struktur kalimat. Teks non-akademik rumit dalam struktur kalimat. Di sini, dalam teks akademik, kalimatnya cukup sederhana dan dapat dimengerti. Sedangkan dalam non-akademik, kalimatnya rumit dan susah untuk dimengerti. Padat informasi. Teks akademik memiliki padat informasi, yaitu informasi yang didapat atau diperoleh itu cukup luas dan sangat-sangat jelas. Sedangkan teks non-akademik cenderung tidak padat informasi atau informasinya lebih sedikit. Yang ketiga, teks akademik banyak mengandung istilah teknis. Teks non-akademik cenderung sedikit memanfaatkan istilah teknis. Yang keempat, padat akan kata-kata leksikal. Teks non-akademik padat akan kata-kata struktural. Kata-kata leksikal yaitu kata-kata sebagai lambang
benda atau objek peristiwa, sedangkan kata-kata struktural itu yaitu sesuatu yang disusun atau dibangun secara berstruktur. Yang kelima, bersifat taxonomik dan abstrak. Yang teks non-akademik lebih konkret dan cenderung tidak bersifat taxonomik. Teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat minor. Kalimat minor yaitu kalimat yang hanya mengandung satu unsur pasal saja, maksudnya hanya mengandung satu unsur itu dan tidak lebih. Seharusnya dalam kalimat teks akademik dia tidak hanya mengandung satu, tapi mengandung banyak. Sedangkan teks non-akademik sering mengandung kalimat minor, yaitu yang dia hanya mengandung satu kalimat. Yang ketujuh, teks akademik bersifat monologis dan untuk itu lebih banyak mendayagunakan jenis kalimat indikatif dan deklaratif. Sedangkan teks non-akademik bersifat diagonis dan untuk itu mendayagunakan jenis kalimat yang lebih bervariasi. Yang ke-8, teks akademik banyak memanfaatkan sistem pengacuan Esfora. Pengacuan Esfora itu acuannya berada atau terdapat di luar teks wacana. Teks menunjukkan pengacuan Esfora sebagai ciri penting. Dalam teks non-akademik, dia tidak menunjukkan pengacuan Esfora sebagai ciri penting. Yang selanjutnya, teks akademik bersifat sederhana dalam struktur kalimat. Kesederhanaan teks akademik terlihat dari struktur kalimat yang sederhana melalui penggunaan kalimat simpleks. Perbedaan antara kalimat simpleks dan kompleks tidak di luar dari panjang pendeknya, tetapi dari jumlah aksi atau peristiwa yang dikandung. Kalimat simpleks adalah kalimat yang mengandung satu aksi atau peristiwa. Maksudnya di sini dia hanya mengandung satu aksi, maksudnya satu tujuan atau peristiwa, sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang mengandung lebih dari satu aksi atau peristiwa dan dapat dinyatakan dalam hubungan praktik atau hipotaktik. Maksudnya yang lebih dari satu, dia memiliki beberapa aksi atau peristiwa. Berbeda dengan kalimat kompleks tersebut yang hanya memiliki satu aksi atau peristiwa dalam sebuah teks akademik atau sebuah misalnya seperti proposal atau karya ilmiah lainnya. Contohnya di sini studi ini menguji keterkaitan antara usia dan kinerja manajer. Tes ekonomi Supriyanto 2006. Nah, di sini kan dia mengandung satu aksi yaitu menguji antara usia dan kinerja. Nah, di sini mereka mengandung satu aksi dan tidak lebih. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai PowerPoint ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.